Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lil fadli wal ihsan alladhi qadhafa fi qulubi man sya'ahu min ibadihi nural iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Waftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan kita untuk dapat melaksanakan ibadah Ramadan selama 13 hari yang telah kita lakukan, dan alhamdulillah kita telah sampai di malam yang ke-14. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkenan agar kita dapat menyempurnakan ibadah Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat lahir dan batin kita bersama-sama. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, para jemaah sekalian, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-siyamu nisfus sabri. As-siyamu nisfus sabri. Puasa itu separuh dari sabar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Kalau kita gabungkan kedua riwayat ini, maka puasa Ramadan itu menempati seperempat dari iman. Dalam hadis yang pertama kata Rasulullah, as-siyamu nisfus sabri. Puasa separuh sabar. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh dari iman. Berarti puasa yang kita jalani adalah seperempat dari iman yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk kita jaga. Tinggal bapak-bapak, ibu-ibu, puasa yang bagaimana? Kepada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tunjukkan aku amal yang akan menjauhkanku dari neraka, mengantarkanku masuk ke surga." Dalam hadis yang lumayan panjang itu Nabi mengatakan kepada sahabat tersebut, Muaz bin Jabal, "Ala adulluka ala abwabil khair." Hai Muaz, mau enggak engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Kata Muaz, "Bala ya Rasulullah." Lainnya, "Amu naunya Rasulullah." Apa itu? Satu di antaranya Nabi mengatakan as-saumu junnah. As-saumu junnah. Puasa itu adalah benteng. Benteng bagi siapa? Benteng bagi orang yang berpuasa dan benteng bagi yang tidak berpuasa. Kenapa disebut puasa itu benteng? Yang pertama tadi, puasa itu seperempat dari iman. Yang kedua, Nabi Muhammad mengatakan puasa itu benteng. Puasa yang membentengi seseorang, bapak-bapak, ibu-ibu, puasa lahir dan batin kita. Bukan hanya puasa lahir saja. Orang kalau puasa lahir banyak yang sanggup. Pemeluk-pemeluk agama lain itu sanggup itu tidak makan-makan 40 hari. Kita mungkin pernah mendengar ada berita pendeta di India bersemedi dia di bawah pohon beringin besar di kampungnya, bertapa di situ 40 hari tak makan-makan, sanggup dia. Kenapa? Karena kalau puasa zahir banyak kita yang sanggup.
Banyak orang yang lebih hebat daripada kita. Saudara-saudara kita yang kelaparan sana, tak makan-makan, berhari-hari, berminggu-minggu, sanggup mereka. Tapi yang susah itu, ma'asyiral muslimin, puasa batin. Itu yang susah. Apa yang puasa batin? Menjaga agar kita tidak terjerumus kepada kemaksiatan, merawat hati kita agar senantiasa istiqamah menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudinya semuanya terletak di hati kita. Kontrolnya itu letaknya di hati kita. Kalau hati seorang hamba lurus, maka akan lurus pula lah imannya. Kalau imannya lurus, maka akan lurus pula lah lidahnya. Jadi apa yang terjadi pada zahir kita itu cerminan dari batin kita. Kalau orang yang berpuasa, zahirnya bawaannya yang tidak baik saja, tidak bisa mengawal kata-katanya, tidak bisa mengawal pandangannya, tidak bisa mengawal tingkah lakunya, itu tanda batinnya tidak puasa. Yang junnah itu, yang disebut benteng itu, yang akan membentengi itu yang batin itu. Yang zahir ini bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita sanggup melakukannya. Itu sebabnya di bulan suci Ramadan, ibadah yang kita lakukan bukan hanya puasa saja. Kita mendengar guru-guru kita, buya-buya kita menyebutkan ada qiyam Ramadan. Bulan Ramadan ini bulan qiyam. Begitu kata mereka. Jangan dipersempit makna qiyam itu pada salat tarawih atau salat malam saja. Yang salat malam itu qiyamul layali Ramadan. Qiyam itu dari akar kata qama. Qama artinya berdiri. Qiyam itu mendirikan. Jadi kalau disebut qiyam Ramadan, mendirikan Ramadan. Jadi selama 30 hari itulah kita mendirikan Ramadan. Itulah yang akan menjadi junnah itu. Jadi kalau ada yang membatasi qiyam Ramadan itu salat malam saja, itu hanya bahagian dari qiyam Ramadan. Membaca Al-Quran itu qiyam Ramadan juga. Berpuasa di siang hari itu qiyam Ramadan juga, karena mendirikan Ramadan. Salat tarawih kita, atau ada yang salat 8:20, itu qiyam Ramadan juga. Memberikan perbukaan seperti yang disampaikan oleh pengurus tadi, itu qiyam Ramadan juga. Jadi jangan dipersempit makna qiyam Ramadan itu pada salat tarawih saja. Itu tidak betul, tidak pas. Qiyam Ramadan itu lebih luas daripada yang terbayang oleh kita. Semua ibadah yang kita lakukan pada bulan suci Ramadan ini, itu semuanya qiyam Ramadan. Tinggal pertanyaannya, untuk siapa kita melakukannya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam 3 buah hadis, hadis sahih insyaallah. Apa yang pertama? Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadis yang ketiga, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, dosanya diampuni, dosa yang telah berlalu diampuni. Siapa yang mendirikan qiyam, mendirikan Ramadan, dosanya yang telah berlalu diampuni. Siapa yang mendirikan malam qadar, Lailatul Qadar, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dipastikan bahwa orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang qiyam, orang-orang yang menghabiskan waktunya beribadah di bulan suci Ramadan, dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna diampuni, bapak-bapak, ibu-ibu? Makna diampuni bukan tidak berdosa. Jangan salah paham. Karena ada hadis yang lain mengatakan kalau sudah selesai Ramadan,
maka dia akan seperti hari dilahirkan oleh ibunya, kayaumin waladathu ummuhu, seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis itu tidak salah, tapi bukan berarti orang yang berpuasa, orang yang qiyam, orang yang mendirikan Lailatul Qadar, lalu dia tidak berdosa lagi sesudah itu. Tidak. Nabi Muhammad SAW di dalam hadis lain mengatakan, laulam taznibu, kalaulah kalian tidak berdosa. Ini jangan disalahfahami hadis ini. Kalaulah kalian tidak berdosa, la zahaballahu bikum, Allah akan tumpas kalian, Allah akan binasakan kalian. Kalau tidak berdosa kalian kan diakui kalian di Allah Ta'ala dari muka bumi kok. Wala ja'a biqaumin yaznibuna, dan Allah akan datangkan kaum-kaum yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum, kemudian mereka minta ampun kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Kau sekali lalu hadis kau menyuruh orang membuat dosa ke? Sekali lalu, dua kali lalu, tiga kali lalu, tidak itu maknanya. Apa maknanya? Allah itu Maha Pengampun. Itu maknanya. Apa maknanya? Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Itu maknanya. Jadi kalau ada yang puasanya sebulan, ladonya salat tarawih sebulan, tahajudnya sebulan, khatam Al-Quran sebulan, membayar zakat fitrahnya, bersedekahnya sebulan, tu merasa tidak berdosanya, maka perasaan tidak berdosa itu adalah dosa. Itu makna hadis tadi. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Apa buktinya? Kalau tidak kalian berdosa, kalian akan ditumpas di Allah Ta'ala. Akan didatangkannya kaum yang membuat dosa, lalu minta ampun kaum itu, dan Allah Ta'ala mengampuni mereka. Jadi sebanyak apapun kesalahan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, Allah Ta'ala pasti mengampuni dosa kita. Ibadah Ramadan yang kita lakukan, itu ujung ayatnya, la'allakum tattaqun, kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jangan disangka bertakwa dan tidak berdosa. Siapa yang bertakwa itu? Ayat lain mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Wa'iddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Sesudah ayat itu, alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dhara'i wal kadhibina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Siapa selanjutnya? Kau yang bertakwa itu bagai walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang yang bertakwa itu orang-orang yang apabila dia melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan, membuat dosanya, badosonya, mengajun maksiatnya, dzakarullah, takanang Allah Ta'ala dia. Au zalamu anfusahum, atau dia niaya dirinya, dzakarullah, mereka ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan minta ampun untuk dosa-dosa mereka. Jadi jangan disangka orang yang bertakwa itu orang yang suci. Tidak ada kita yang suci dah, bapak-bapak, ibu. Tidak ada yang suci dah. Kita pun tidak maksum dah. Yang maksum itu hanya Nabi dan Rasul saja. Kita ini kalau ada yang saleh, ada orang arif, ada yang taat, paling tinggi derajatnya mahfuz. Itu yang paling tinggi dunia. Tidak ada yang maksum. Maka doa yang dibaca oleh sebahagian buya-buya kita, imam, itu ada membaca doa, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang sebenarnya doa itu agak borek menyabuin tu, kerana tak ada kita yang maksum dah. Tidak ada kita yang maksum. Kita berdosa sesuatunya. Kalau tak berdosa kita kan ditumpas kita kan dibinaso oleh Allah Ta'ala. Ada kaum yang berdosa minta ampunnya sesudah itu. Jadi apa doa tadi yang topiknya? Kalau ingin kita menjaga hadis Nabi tadi secara oleh terlibnya, Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma
wa ja'alta farruqana min ba'dihi tafarruqan mahfudha. Karena kita paling tinggi mahfuz detenya. Ulama-ulama kita sehebat apapun ibadahnya, khatam Al-Quran 2 kali saya semalam. Imam Syafi'i khatam Al-Quran 2 kali saya semalam deh. Bersedekah tiap hari, tahajudnya tiap malam. Itu derajatnya mahfuzan. Tidak ada yang mencapai derajat ma'suman. Itu khusus untuk Nabi dan Rasul saja. Oleh karenanya, bapak-bapak, ibu-ibu, mendirikan Ramadan itu bahagian dari memperkokoh benteng kita. Mendirikan Ramadan itu menunjukkan kualitas 1/4 iman kita. Jangan disalahfahami mendirikan Ramadan itu hanya tarawih saja, bayuk 8 ke atau 20 tu ndak membaca Quran leh. Sudah tarawih ndak bersedekah leh. Lah sudah tarawih ndak membayar pemupon wang lain leh. Lah sudah tarawih indonya tahajud leh. Dah itu makna qiyam Ramadan dah. Qiyam Ramadan itu lebih luas. Mendirikan Ramadan ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang apabila melakukan kesalahan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali batinnya tu? Dah ada batinnya. Sampai matahari terbit dari barat, sampai ongok, sampai risiko. Itu dia batin taubat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lah sampai risiko, maka lah dikaji itu. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.